Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ikhwahillah, rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang terus-menerus dianugerahkannya kepada kita semua. Demikian pula salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini di pertengahan bulan Muharram kita memulai kajian kita, mengawali kajian kita di juz yang ke-30 ini di surah An-Naba. Berhubung ini cukup panjang ya, ada 40-an ayatnya. Sebagian mengatakan 40, ada juga yang menghitungnya 41 ya. Kita bagi menjadi beberapa kali pembahasan. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas 5 ayat yang pertama dari surah ini. Selain dikenal sebagai surah An-Naba, Syekh Thahir bin Ashur itu menyampaikan ya namanya yang lain, nama dari surah ini yang lainnya. Jadi ada yang menamakan surah ini persis seperti bunyi ayatnya yang pertama. Jadi amma yatasaalun, seperti bunyi ayatnya yang pertama. Ya, ini misalnya kita bisa lihat di dalam kitab Sahih Bukhari ya. Jadi Imam Al-Bukhari ketika menyampaikan hadis tentang ini, beliau menamakannya sebagai surah Amma Yatasaalun. Atau juga dalam tafsir Ibnu Atiyah, juga tafsir Al-Kasyaf yang ditulis oleh Asy-Syamakhzari. Ada juga namanya yang lain ya, yang ringkas ya, surah Amma. Nah, itu bisa kita lihat di dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi Imam Al-Qurtubi menamainya dengan surah Amma. Sementara yang lain juga ada yang menamainya dengan surah At-Tasaul. Ini karena ada kata yatasaalun ya di ayatnya yang pertama. Ada menyebutnya sebagai suratul Mu'sirat. Nanti ada ayat yang ke-14 di situ ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Ya. Jadi kata itu kemudian diberi nama. Jadi ada 5 ya. Ada 5 nama. Ya. Sementara Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Itqan menyebutkan 4 saja. Ya. Hanya 4 namanya. Tanpa menyebutkan amma yatasaalun. Jumlah ayatnya itu ada 2 versi ya. Menurut perhitungan ulama Madinah dia ada 40 ayat. Ulama Syam dan Basra juga sama. Sementara menurut ulama Mekah dan Kufah itu jumlahnya 41 ayat. Ya. Jadi berbeda cara menghitungnya. Sementara turunnya disepakati, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa surah ini diturunkan oleh Allah Ta'ala di Mekah sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yathrib atau ke Madinah. Bahkan Syekh Thahir bin Ashur menyampaikan bahwa surah ini turun setelah surah Al-Ma'arij sebelum surah An-Nazi'at. Jadi kalau dalam urutan mushaf itu kan amma yatasaalun, setelah itu kemudian surah An-Nazi'at wan nazi'ati gharqa. Nah, itu secara urutan sama. Jadi surah An-Naba dahulu,
Kemudian setelah itu turun surah Wan-Nazi'ati Gharqa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Allah sayalamu. Alamun. Jadi insya Allah 5 ayat ya yang kita bahas ya. Dan diusahakan ya, ini karena pembahasan kita sengaja tidak terlalu banyak ayatnya. Pertama karena kita berharap ini dihafalkan. Jadi bagi yang belum hafal, nah dihafalkan lah. Ya. Dihafalkan sedikit saja, ini 5 ayat ya. Mungkin nanti ada pertemuan lain yang lebih dari 5 ayat atau ada juga yang kurang dari 5 ayat. Jadi dihafalkan ya, sehingga kita selain menghafalnya juga memahami maknanya. Insya Allah. Ya. Ikhwatillah, rahmatullahi alaikum. Amma yatasaalun. Kata amma itu sebetulnya terdiri atas 2 kata. Ada an, kemudian ada ma. Ma-nya ini sebetulnya panjang aslinya. Ya. Jadi ada an seperti ini yang biasa kita temukan dalam kitab-kitab hadis, misalnya an Abi Hurairah, ya, an Aisyah dan seterusnya, ya, an Abi Bakrin ya radhiyallahu anhum ya misalnya. Kemudian ditambahi huruf ma yang mim ketemu alif, ya, ma yang panjang. Ma tentang apa? An, jadi an itu selain bermakna dari juga bisa bermakna tentang. Misalnya bisa kita temukan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak ayat dalam Al-Qur'an itu tentang yas'alunak. Itu ada yas'alunaka 'anil khamri wal ayat yas'alunaka 'anir ruh, ya. Yas'alunaka 'anil mahid, ya, seterusnya. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang. Jadi an di situ dimaknai tentang. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, ya, dan seterusnya. Jadi banyak ayat dalam Al-Quran itu yas'alunaka an. Jadi ini 2 kata yang digabung. Dari kata an, kemudian ada ma yang sebetulnya panjang. Lalu kemudian disingkat menjadi pendek, amma, pendek. Kemudian nunnya, karena nun ketemu mim, ya kita ingat dalam ilmu tajwid ada yang namanya idgham, maka dia dibaca nunnya lebur menjadi bacaan bergabung dengan bacaan mim. Menjadilah dia amma seperti yang kita lihat dalam mushaf. Ya tasa'al, ya. Tentang apakah mereka saling bertanya. As-Sa'di dalam tafsir beliau, ya, Tafsirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, ya, menjelaskan makna ayat ini, ai an ayyi syai'in yatasaalul mukadzibuna bi ayatillah. Ini tentang apakah gerangan mereka. Nah, ini orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu saling bertanya. Tentang apa gerangan? Nah, ini pertanyaan ya, tentang apakah. Tetapi perlu kita pahami bersama, ketika Allah Ta'ala bertanya di dalam Al-Quran, itu bukan karena Allah tidak tahu. Bukan karena Allah Ta'ala membutuhkan jawaban. Sebab Allah adalah Al-Alim, Al-Khabir, yang maha mengetahui, ya, bahkan hingga perkara yang sangat detail sekalipun. Karena itu bentuk pertanyaan yang ada dalam Al-Quran itu bukan untuk mencari tahu jawabannya, karena Allah tidak tahu, bukan. Ya. Fungsinya banyak ya pertanyaan itu. Di antaranya misalnya untuk menarik perhatian, ya, lawan bicara agar mau berfokus, ya, kepada perbicaraan. Nah, termasuk dalam ayat ini, bertanya ini juga fungsinya untuk mengajak, ya, kita itu merenung. Apakah sebetulnya, ya, yang membuat mereka itu saling bertanya? Nah, apa yang mereka pertanyakan di ayat yang kedua itu disebutkan. Mereka itu saling bertanya anin naba'il azim. Ya. Tentang berita yang besar, an-naba. Ya, tentang berita al-azim yang besar, yang agung.
An-Naba inilah kemudian yang menjadi salah satu nama dari surah ini, ya, An-Naba. Nah, mereka bertanya tentang Naba'il Azim, perkara berita yang besar. Nah, kemudian disebutkan ya, apa sebetulnya An-Naba'ul Azim yang mereka pertanyakan itu. Kita lihat penjelasan As-Samarqandi ya, dalam tafsir beliau Bahrul Ulum, ada 3 makna para ulama itu ketika menjelaskan An-Naba'ul Azim itu. Yang pertama yakni ya, an amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wakila, ada juga pendapat anil Quran. Ini mereka saling bertanya tentang Al-Qur'an. Lalu ada yang terakhir, wakila anin naba'il azimi, yakni anil ba'ts. Ada juga pendapat lain tentang an-naba'ul azim ini, yakni tentang hari kebangkitan. Dalilu qauluhu ta'ala, ya, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang juga disebutkan di dalam surah ini. Ya. Sebutkan, inna yaumal fasli kana miqata. Nanti kita akan ketemu insyaallah ya. Ada beberapa pertemuan berikutnya tentang ayat ini. Jadi di surah ini secara gamblang disebutkan tentang yaumul fasl. Inna yaumal fasli, sungguhnya hari al-fasl, hari keputusan. Kana miqat, itu telah ditetapkan. Dan memang nanti banyak di dalam surah ini perbincangan tentang hari akhir, hari kiamat. Karena itulah banyak ahli tafsir kemudian menyatakan yang dimaksud dengan An-Naba'il Azim ini adalah hari kiamat. Ya, meskipun sekali lagi tidak menafikan ada pandangan lain yang menyatakan bahwa An-Naba'ul Azim ini adalah perkara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tentang Al-Quran. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Di ayat yang ketiga disebutkan alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka orang-orang yang bertanya itu, saling bertanya itu berselisih tentangnya. Yakni musaddiqan wa mukadzibah. Ini ada di antara mereka yang membenarkan, ada pula yang mendustakan. Ya, ini penjelasan lebih lanjut ya, Imam As-Samarqandi dalam tafsir beliau. Yakni maksudnya adalah ada sebagian mereka yang ya bil ba'tsi, terhadap hari kebangkitan itu, ba'dhum musaddiq, sebagian mereka membenarkan, wa ba'dhum mukadzib, sebagian yang lain mendustakan. Bahkan yang ingkar pun itu ada 2 macam. Ya, yang ingkar pun itu ada 2 macam. Ya, dalam tafsir yang lain itu disebutkan yang ingkar itu ada 2 macam. Ada yang betul-betul mendustakan, ada juga yang meragukan. Ragu apakah akan terjadi, tapi ada juga yang betul-betul mendustakan. Mereka semua masuk ya dalam kategori. Orang-orang mukmin adalah mereka yang musaddiq, yang membenarkan. Ya. Jadi tentang hari kebangkitan. Oh yuqal ya, sebagaimana tadi beliau sudah sampaikan, ada juga pendapat yakni terkait Al-Qur'an ya, atau terkait Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwafillah ya, rahmatullahi alaikum. Selanjutnya di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla saya'lamun." Ungkapan kalla di dalam Al-Qur'an itu di antara maknanya itu sebagai rad'un, sebagai bentuk bantahan. Artinya membantah apa yang menjadi anggapan mereka sebelumnya. Yakni pihak yang mendustakan ya, kebangkitan misalnya itu menyatakan bahwa bagaimana mungkin kami itu bisa atau akan dibangkitkan kembali sementara kita sudah menjadi tulang belulang ya, berserakan ya. Misalnya dalam Al-Qur'an itu disebutkan apa namanya ayatnya misalnya ya, inna lamab'utsu aiza kunna turaba wa 'idhaman inna lamab'utsun. Ya, kalau kami nanti itu sudah menjadi tulang belulang, sudah menjadi tanah, ya bagaimana mungkin kami akan dibangkitkan.
Dan lagi ya bentuk kalimat penolakan atau penentangan mereka itu dibantah. Kala, tidak benar hal yang demikian. Atau kalau dikaitkan dengan Al-Qur'anul Karim, ya, mereka juga membantah ya, kebenaran Al-Qur'anul Karim. Mereka misalnya mengatakan bahwa Al-Qur'an itu buatan manusia. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu misalnya menirunya atau mencontek, menyalin ya dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, dan banyak lagi ya tuduhan mereka terhadap Al-Qur'an. Nah, kalau kita menerima pemaknaan An-Naba'ul Azim sebagai Al-Qur'an, maka makna bantahan ini berarti adalah penolakan terhadap pengingkaran mereka terhadap Al-Qur'an. Demikian pula kalau misalnya kita mengikuti pandangan ulama yang menyatakan bahwa An-Naba'ul Azim tadi adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita juga bisa mendapati bagaimana pengingkaran dan penentangan mereka terhadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka misalnya ya menyatakan bahwa beliau adalah orang gila, ya, atau tukang sihir, ya, atau ya tukang syair yang mahir dan berbagai macam propaganda negatif lainnya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat ini membantah itu semua hal bahwa apa yang mereka katakan itu tidak benar. Sebagai bantahan anit tasaul ya dari sikap mereka yang terus mempertanyakan wa anit takdzib dan terus mendustakan. Jadi mereka terus ya mempertanyakan tentang hari akhir, tentang Al-Qur'anul Karim, tentang kenabian ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Mereka mempertanyakan, mempersoalkan dan juga mendustakan. Maka Allah Ta'ala menyebutnya ya'lamun bahwa kelak mereka akan mengetahui. Mengetahui apa? Akibat ikhtilafihim wa takdzibihim. Perselisihan mereka dan sikap mereka yang terus mendustakan. Wa qalu lahum dan dikatakan kepada mereka, "Dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun." Ya, rasakanlah ya azab nar atau azab neraka yang dahulu kalian dustakan. Ini penjelasan yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Abdul Latif dalam kitabnya Awdahut Tafasir. Kemudian yang terakhir ikhwafillah ayat yang kelima ya, "Makalla saya'lamun." Ayat ini mirip dengan ayat yang keempat tadi. Cuma perbedaannya ada kata summa ya. Kalau tadi dikatakan di ayat yang keempat kalla saya'lamun. Ya, kalau di sini ada kata summa di awal. Nah, sekali lagi, ini untuk menegaskan. Ya. Syekh Muhammad Sulaiman itu menyatakan al-ashqar ini lil mubalaghati fit takyid. Ini sebagai bentuk mubalaghah, sebagai bentuk superlatif ya, dalam penegasan. Wa tasydidi fil wa'id dan juga penekanan akan kerasnya ancaman. Jadi itu di antara fungsi pengulangan ya, yang ada di dalam Al-Qur'an untuk menjadi penegasan. Mirip kita misalnya baca di surah apa itu ya? Kalau di surah di juz yang ke-30 juga ada surah itu menggunakan kata saufa. Jadi kalla saufa ta'lamu, tsumma kalla saufa ta'lamu. Oh, ini menggunakan kata sin. Ya. Kalau di ayat yang insya Allah nanti juga kita akan sampai di sana itu menggunakan kata saufa. Tapi sama-sama mengulangi dengan tambahan summa. Jadi kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Fungsinya ya sekali lagi sebagai bentuk penegasan bahwa ancaman ya yang diberikan kepada mereka itu bukan ancaman yang main-main ya, tetapi ancaman yang serius yang wallahu alam bishawab ya. Demikian ikhwah rahmatullahi alaikum ulasan kita terkait 5 ayat yang pertama dari surah An-Naba. Ya. Dari rangkaian ayat ini ada beberapa ibrah, ada beberapa pelajaran yang kita dengerin. Ya. Yang pertama, ikhwafillah, kalau kita maknai Naba'ul Azim itu sebagai kiamat, ya, sebagai yaumul ba'ats, yaumul kiamah, maka itu menegaskan betapa kiamat merupakan peristiwa yang dahsyat.
yang oleh Allah disebut Al-Azim. Lalu yang kedua ini juga menegaskan keniscayaan bahwa dia benar-benar terjadi tanpa keraguan. Adapun jika kita memaknai An-Naba'ul Azim sebagai Al-Qur'an, maka ya, Al-Qur'an merupakan kitab yang azim. Ya. Al-Qur'anul Azim. Ya, itu biasa kita dengar ungkapan itu. Ya. Bahkan beberapa ulama tafsir itu ya, menamai tafsirnya Tafsirul Qur'anil Azim. Karena memang Al-Qur'an azim, ya, kitab yang agung. Selain itu, ya, gimana kiamat yang juga yang tanpa keraguan, maka demikian pula Al-Qur'anul Karim itu adalah perkara hak. Ya, tidak ada keraguan sedikit pun. La raiba kalau dalam surah Al-Baqarah di bagian awal, la raiba fi. Tidak ada keraguan sedikit pun. Lalu jika kita memaknai An-Naba'ul Azim sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian ulama, itu sebagai amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dimaknai sebagai An-Naba'ul Azim itu sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenabian beliau, maka berarti An-Naba'ul Azim di situ menunjukkan keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau biasa kita dengar disebut sebagai Sayyidul Mursalin. Ya, kemarin kita membahas bagian awal dari surah dari kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kita lihat judulnya ya, Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Ini Nabi SAW disebut sebagai Sayyidil Mursalin, penghulunya para rasul. Atau juga mungkin biasa kita dengar Ashraful Anbiya, ya, seutama-utama semulia-mulianya Nabi. Ya. Itu juga bisa kita lihat misalnya dalam peristiwa Isra, ya, dalam peristiwa Al-Isra, di mana sebelum Mi'raj, ya, Nabi SAW dan para nabi ya sebelumnya ya alaihi wassalatu wassalam itu dihimpun ya, di Masjidil Aqsa lalu menunaikan salat, dan beliaulah ya Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang diminta untuk mengimami mereka semua. Kemudian yang terakhir, sebagaimana kiamat, sebagaimana Al-Quran itu adalah perkara yang hak, tidak ada keraguan di dalamnya, maka demikian pula dengan nubuwah ya kenabian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak ada keraguan. Dan bukti terkuat itu adalah kemujizatan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mujizat terbesarnya tidak lain adalah Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam.